Tapi di sekolah Bapak tadi kan karena kurang konsisten dalam memanfaatkan. Kira-kira aplikasi apa saja yang sudah dipakai Pak Antis di sekolah Bapak? Kalau untuk anak-anak SD biasanya kami menggunakan Quizzes, kalau enggak Quizzes WordPress seperti itu Pak. Oke. Nah ini coba saya intinya walaupun kita hanya berempat tapi tidak masalah ya Pak Nov ya. Di sini saya malah kalau cuma seperti ini kita seperti apa ya, privat ini privat nih dengan Pak Antis sama Bu Yuyun. Tapi di sini kita benar-benar sharing. Kalau saya tadi dengan sistem, mungkin Pak Antis nanti akan belajar bagaimana sih cara menggali sesuatu dari seseorang. Artinya saya di sini bertanya kepada Pak Antis, kepada Bu Yuyun, ternyata digitalisasi sekolah itu sebenarnya bagaimana sih cara kita mengembangkan dan mau dimulai dari mana? Kalau saya seperti itu. Kita mulai dari mana digitalisasi sekolah itu? Ya. Jadi saya coba buka ininya dulu. Nah ini tadi antara Bu Yuyun sama Pak Antis ya. Ini kita sharing bersama aja bahwa bagaimana sih sekolah Anda mengimplementasikan digitalisasi sekolah. Dari Bu Yuyun tadi sudah menjawab dengan memanfaatkan HP. Di Pak Antis dengan menggunakan berbagai aplikasi yang seperti Quizzes dan sebagainya. Nah, kira-kira kendala apa yang Pak Antis dan Bu Yuyun hadapi? Kendala yang dihadapi itu apa sih? Dari Pak Antis, kira-kira kendalanya di sekolah itu apa paling besar? Ya, kalau di sekolah saya kendalanya itu karena ada sebagian guru-guru senior yang kurang begitu memahami teknologi. Jadi paling kami saling berbagi dengan rekan sejawat. Dan di sana ada muncul sedikit rasa keingintahuan minimal mereka mengoperasikan, kan tadinya mengoperasikan mouse-nya aja nggak bisa. Nah, sekarang udah mulai bisa. Nah, seperti itu mungkin spirit buat kami anak muda, generasi muda untuk membangkitkan para senior-senior itu Pak. Berarti kendalanya dari para senior ya ini ya. Betul. Kalau di Bu Yuyun apa coba kendala paling utama? Kurang lebih sama sih Pak, seperti Pak Ekis itu kan. Karena yang namanya udah digitalisasi, yang udah namanya menggunakan handphone ataupun komputer, pasti ya guru-guru senior pasti akan kurang menguasai. Iya, jadi itu kendala kita. Selain itu juga kalau untuk pembelajaran itu biasanya ya kendalanya paket dan sinyal sih Pak, karena kita kan di perbatasan, sinyalnya memang rada-rada kurang, artinya apa? Agak susah. Nah itu sih Pak kalau kendalanya. Kalau untuk anak-anak biasanya mereka itu kalau kita kurang pengawasan itu biasanya mereka maunya ya mengakses yang lain, jadi pengawasannya harus perlu lagi ditingkatkan. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Jadi intinya memang kendala yang dihadapi dari para senior yang mungkin tidak bisa mengikuti, terus dari jaringan, sinyal, ini juga jadi kendala yang kita hadapi. Karena digitalisasi sekolah ini lebih banyak online-nya gitu kan. Tapi sebenarnya digitalisasi sekolah pun bisa offline. Kita bisa offline ibaratnya, tapi kebanyakan kegiatan digitalisasi itu memang banyaknya online. Terus dari manfaat apa yang Anda dapatkan dari digitalisasi sekolah? Kira-kira apa sih manfaat yang didapat dari digitalisasi sekolah itu
secara umumnya, kira-kira Pak Antis bisa enggak menjawab soal nomor 3 ini? Manfaat yang didapat. Sebetulnya banyak Pak manfaatnya, baik itu untuk guru-gurunya, baik itu untuk muridnya. Karena pertama dengan adanya tuntutan zaman seperti ini, apalagi dengan digitalisasi sekarang ini pasti banyak manfaatnya. Terus yang kedua, sebagai sarana informasi juga lebih cepat mengaksesnya daripada kita menyampaikan secara kalau dulu kan harus dirapatkan dulu dengan orang tua murid. Sekarang tinggal buka di website sekolah masing-masing, tinggal udah udah tersampaikan informasi apa yang akan disampaikan seperti itu Pak. Ya. Jadi semakin cepat Betul. Dengan digitalisasi sekolah itu semua informasi memang sangat cepat. Makanya kalau di lapangan kita kalau mindsetnya itu bahasa mendahului atau mungkin dianggap melangkai dan sebagainya, sekarang harus merubah mindset bagaimana sih informasi itu cepat tersampaikan dan kita langsung eksekusi gitu ya Pak Antis ya. Siap, betul Pak. Jadi di pertanyaan keempat, aplikasi digital apa saja yang sudah digunakan, tadi sudah beberapa terjawab. Kira-kira Pak Antis, ya saya pengen Pak Antis bisa menyebutkan kira-kira aplikasi apa yang sudah Pak Antis manfaatkan yang berupa digital itu. Digital tuh. Kalau saya yang apalagi dulu waktu adanya pandemi Pak, itu sangat berpengaruh besar sekali untuk media pembelajaran. Paling saya dulu menggunakan Google Drive seperti itu. Karena apalagi pakai Google Sheet kayak gitu-gitu Pak. Tapi kalau sekarang kan lebih canggih lagi, mungkin harus di-upgrade lagi ke guru-gurunya juga Pak. Terima kasih Pak Antis. Jadi yang pertama aplikasi yang dipakai Pak Antis ini Google Drive ya. Selain Google Drive apa lagi Pak Antis waktu pandemi itu? Paling WhatsApp group kayak gitu Pak. WhatsApp group. Ya kan karena lebih mudah untuk mengaksesnya, terus lebih mudah untuk mengoperasikannya baik untuk para siswa dan orang tua. Kebanyakan kan orang tua juga apalagi pada saat pandemi pasti semua terlibat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Antis. Ini sambil kita ngobrol santai ya Bapak Ibu. Ini ada Pak Wahyu. Pak Wahyu kira-kira bisa menyapa kita. Selamat malam Pak Wahyu. Cek. Apakah? Selamat malam. Selamat malam. Pak Wahyu dari mana ini Pak Wahyu? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, wah luar biasa. Ini teman-teman luar Jawa ini ya Pak Nov. Ternyata Bu Yuyun dari Kalimantan Barat tadi kalau nggak salah. Terus Pak Antis ini juga. Iya Pak. Antis juga kalau Pak Antis dari Jawa kayaknya. Pak Antis itu dari Jawa Barat ya? Jawa Barat ya? Jawa Barat, betul. Malam ini tuh saya memang tidak nge-share flyer ya. Artinya saya pengen teman-teman kira-kira siapa sih yang ketika saya nge-share link itu bergabung. Artinya kita di sini kita sharing bersama. Digitalisasi sekolah itu seperti apa, terus menurut saya, menurut Bapak Ibu gitu kan. Artinya memang benar kalau saya sejak awal gitu ya, memulai digitalisasi itu memang dari HP yang kita pegang gitu kan. Dari HP yang kita pegang, lalu kita manfaatkan untuk menjelajah, artinya untuk bagaimana agar HP ini memang termanfaatkan untuk sekolah gitu. Gimana caranya. Terus akhirnya di sini ya memang pemanfaatan aplikasi digital ini yang sering, yang pertama tadi Pak Antis kan bilang Google Workspace, Google Drive gitu kan. Artinya di Google Workspace ini banyak sekali aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan. Contohnya tadi Google Drive, ada Gmail, ada Classroom, ada Google Meet, ada Google Slide, Google Doc dan sebagainya. Jadi semua aplikasi Google ini sebenarnya kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan itu luar biasa.
bisa mengulik lah ibaratnya, mengulik sedikit tentang aplikasi Google, ini luar biasa. Yang kedua sekarang yang ramai itu PMM, gitu kan. PMM ini pasti teman-teman memanfaatkan. Terus ada Canva, Quizzes, Wordwall, S.id, Clip.id, Assembler Edu. Mungkin ada lagi Melia Lab yang VR gitu kan. Banyak sekali aplikasi digital yang bisa kita manfaatkan. Tapi semua itu tanpa kita mulai dari diri kita untuk belajar itu tidak mungkin. Karena teman-teman kalau kita mau belajar ibaratnya malam ini sajalah ibaratnya. Kalau Pak Antis, Bu Yuyun, Pak Wahyu, Bu siapa ini yang Bu Yona gitu ya. Ketika ada niat untuk belajar, pasti ini ada meet apa sih gitu ya. Buat apa sih kita meet gitu. Kebanyakan sekarang itu memang ketika meet dia asal gabung, setelah itu udah kadang tidak mengikuti secara ini, akhirnya apa, ilmunya itu yang didapat seperti lewat aja. Nah di sini kalau saya di malam ini ngobrol santai dengan Bapak Ibu, kita akan memulai digitalisasi itu dari mana? Kita akan memulai digitalisasi di sekolah kita itu dari mana? Itu yang harus kita mulai, karena dengan digitalisasi sekolah itu nanti memang tujuan akhirnya itu bisa membuat anak didik kita itu lebih berpikir bisa kreatif, inovatif gitu ya. Karena apa yang akan kita manfaatkan di sekolah kita untuk digitalisasi sekolah. Terus apa yang kita manfaatkan dari kita untuk siswa kita kan gitu. Karena yang saya lihat ketika gurunya bisa apa, muridnya juga bisa. Tetapi kalau guru itu tidak bisa apa-apa, ya muridnya hanya sekedar seperti itu juga gitu kan. Artinya ketika saya menguasai ini, saya tularkan ke anak didik saya semampunya. Artinya dari yang kita berikan itu memang benar, tidak semuanya itu menguasai, tapi paling tidak ada beberapa yang menyukai dan mereka mungkin di rumah mengulik lagi gitu. Artinya paling tidak kita sudah memperkenalkan lah tentang aplikasi-aplikasi digital kepada anak didik kita juga. Selain kita yang memanfaatkan, anak didik kita juga memanfaatkan seperti itu. Nah, ini saya coba buka slide-nya. Bapak Ibu, saya buka digitalisasi sekolah itu seperti apa sih? Nah, digitalisasi sekolah ini sesuai dengan apa ya? Saya sadu dari beberapa tempat ya. Dari ini konsekuensi logis dari perubahan dari waktu ke waktu. Dengan perkembangan zaman, nilai kustomisasi mutlak diperlukan untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Memasukkan penggunaan terobosan perkembangan teknologi informasi ke dalam proses belajar mengajar sangat penting. Tak heran pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar yang dikenal sebagai program digitalisasi sekolah yang dikembangkan pemerintah melalui kementerian ini terus menarik perhatian publik. Nah, di sini digitalisasi sekolah itu kita mulai dari mana gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kalau di kementerian ya di waktu pandemi itu ini Bapak Ibu. Jadi kementerian itu memberikan akses kepada pendidik melalui akun belajar gitu kan. Melalui akun belajar di sini dengan Google Suite for Education waktu itu yang sekarang menjadi Google Workspace for Education ini memberi banyak dukungan pembelajaran seperti Classroom, Meet, Drive yang sudah disebutkan sama Pak Antis tadi gitu ya. Terus dan banyak aplikasi-aplikasi tambahan lain selain Google yang kita manfaatkan. Nah, di sini dari itu tujuan dari akun belajar ID yang diberikan kepada kita ini
Tujuannya untuk apa? Untuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan dan meningkatkan konektivitas antar layanan pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran elektronik ini melalui akun ini gitu ya. Itu yang pertama yang sering kita pakai sebenarnya email. Yang pertama. Ya, jadi yang pertama yang kita manfaatkan yang paling sering sebenarnya email sebenarnya. Ya, dari email kita untuk apa? Untuk membuat akun ini, untuk membuat akun itu gitu kan. Email yang dipakai. Terus yang kedua, tempat penyimpan elektronik dan berbagai dokumen. Ini melalui Google Drive. Terus proses pembelajaran secara elektronik yang dijadwalkan. Ini bisa melalui Google Calendar bersama dengan Google Meet-nya gitu kan. Terus melaksanakan proses pembelajaran online baik sinkronus maupun asinkronus secara fleksibel ya. Kita bisa belajar mandiri juga gitu kan. Nah, ini yang jadi apa ya? Digitalisasi sekolah itu bisa kita lakukan di sekolah kita mulai dari yang sederhana gitu. Jadi kalau melihat teman-teman melihat di dunia luar itu kalau kita sudah menganggap sulit, maka kita sudah merasa nah jadi mundur dulu gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita cari dulu prosesnya seperti apa, kita cari dulu. Jadi jangan melihat wow-nya akhirnya kita takut untuk belajar gitu. Itu kebanyakan teman-teman seperti itu. Nanti kalau saya daftar guru penggerak nanti seperti ini gitu kan. Sudah ada ini. Kalau saya belajar ini nanti seperti ini gitu. Jadi sudah seakan-akan ada nilai negatif yang dimunculkan dulu sehingga apa? Ketika kita mau belajar malah ndak ini gitu ya. Ndak mau untuk belajar lebih karena ketika kita di sini di dunia digital ini kita tidak mulai dari sekarang, ya kita akan semakin tertinggal jauh. Maka lebih baik kita jalan pelan daripada kita berhenti. Makanya teman-teman di sekitar kita itu banyak yang berhenti mereka. Akhirnya ketika mereka sudah tertinggal jauh, mereka semakin malas untuk berjalan menapaki atau berjalan untuk meraih apa yang sudah diraih oleh orang lain itu. Itu yang kita hadapi sekarang. Seperti itu. Kira-kira dari teman-teman setuju enggak apa yang saya sampaikan? Pak Entis, kira-kira benar enggak? Setuju banget, Pak. Jadi teman-teman kita di sekitar kita itu memang mereka sudah tertinggal, tapi mereka terus berada di zona nyaman ya. Zona nyaman itu zona di mana teman-teman itu sebenarnya tidak bisa adaptif, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi mereka menyalahkan apa? Menyalahkan lingkungannya gitu. Anak bawa HP, menggunakan HP disalahkan. Anak bermain game disalahkan. Padahal mereka sendiri tidak tahu. Mereka sendiri tidak mau belajar gitu ya, tidak mau bagaimana cara membuat HP yang mereka pegang untuk belajar itu gimana. Nah, ini mindset ini yang harus kita mulai benahi di lingkungan kita, di sekolah kita itu bagaimana HP yang dipegang oleh anak-anak itu bisa kita manfaatkan untuk belajar seperti itu. Terus, nah ini di digitalisasi sekolah yang melalui akun belajar ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar dari awal aplikasi pendukungnya sebenarnya itu sudah diberikan oleh pemerintah melalui akun belajar. Kita bisa belajar melalui Google Meet seperti ini gitu ya, melalui Google Drive, Google Classroom, Form, Slide, Doc, Sheet gitu ya. Ada rumah belajar yang diberikan oleh kementerian, terus melalui rapor pendidikan, melalui Merdeka Mengajar. Ini sudah, dan ini Chromebook, SIM PKB, Tanya Bos dan sebagainya sudah termasuk digitalisasi
yang masuk di sekolah kita. Dan ini semua sudah menjadi makanan kita setiap hari sebenarnya, tapi kita tidak menyentuhnya. Ya. Kita tidak mau belajar mulai menyentuh mereka itu. Ya, mereka itu siapa? Ya tadi aplikasi-aplikasi digital yang ada di sekitar kita. Makanya di sini kita mau mulai dari mana kita akan belajar digitalisasi sekolah. Kalau saya memang dari HP yang kita pegang kita harus bisa memanfaatkan gitu ya, harus bisa memanfaatkan untuk digitalisasi yang ada. Kira-kira dari Pak Antis ada teman-teman di sini ada yang mau berbagi enggak tentang pemanfaatan HP untuk pembelajaran? Ada enggak yang mau berbagi tentang pemanfaatan HP untuk pembelajaran? Mana ini suaranya? Ada yang mau berbagi? Kira-kira ketika anak itu pegang HP, kita langsung berpikiran, ini lihat apa gitu ya. Biasanya gitu, lihat apa, main apa gitu. Itu yang terlontar dari kita. Bagaimana caranya agar ketika kita itu melihat anak itu berpikirnya positif, belajar apa nak gitu ya. Kira-kira bisa enggak seperti itu ya teman-teman ya? Bisa enggak Pak Nov kira-kira kita ketemu anak pegang HP tapi bahasanya belajar apa nak itu, sedang belajar apa itu. Jadi bahasa belajar ini kan walaupun megang HP itu mereka sebenarnya belajar gitu ya. Sedang nonton YouTube mereka belajar, sedang nonton TikTok mereka belajar sebenarnya. Jadi kalau kita bilang ayo main apa, ayo ngegame apa, ayo sedang nonton apa gitu, bahasanya sudah beda gitu. Tapi kalau kita bertanyanya sedang belajar apa nak, terus dilihat wah ini main game ya ini gitu. Jadi sudah kalimatnya positif ya Pak ya. Bahasa yang kita munculkan udah beda loh Pak Nov untuk pemanfaatan benar-benar. Nah ini harus kita mulai kembangkan. Oke, dari digitalisasi sekolah sebenarnya kalau saya itu mulainya memang mulai yang saya gunakan itu dari WA memang. Oke, ini saya coba gabung melalui ini ya. Saya coba. Di sebelah masih ada yang ujian kah, Pak Nov? Saya coba gabung menggunakan HP ya. Menggunakan HP. Aduh, HP saya kenapa ini? Gendut-gendut sendiri ini. Oke, saya coba gabung dulu. Ini ada pengaruh. Aduh. Pengaturan. Oke, sebelum saya gabung, mungkin teman-teman pernah enggak memanfaatkan HP-nya untuk pembelajaran atau mungkin untuk yang lain dengan topik kita digitalisasi sekolah, kira-kira ada yang mau berbagi enggak ya ini ya? Sebelum saya masuk dulu pakai HP saya. Saya coba buka dulu teman-teman. Linknya mana ini, malah lupa ini Pak Nov. Jadi digitalisasi yang saya lakukan sebenarnya
Yang pertama memang lewat Oke. Saya izin share screen dengan pemanfaatan HP, karena tadi yang muncul pertama dari Bu Yuyun tadi pemanfaatan HP kan, kita memanfaatkan HP untuk digitalisasi sekolahnya. Terus dari Pak Antis juga muncul Google-nya, jadi Google Workspace-nya. Saya coba untuk berbagi layar saya. Kita mulai dari mana sih digitalisasi sekolah itu? Gitu. Oke, ini kita awal pemakaian HP itu kan memang dari WA. Gitu. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu memanfaatkan WA itu untuk sekolah, Bapak Ibu yang sering dipakai di WA itu, yang sering muncul di WA, kira-kira informasinya ada di mana? Di grup apa kira-kira Bapak Ibu? Paling banyak Di profil, Pak. Di profil gitu ya, profil atau oke, bisa di profil. Tapi dari WA itu yang paling banyak info masuk atau mungkin setiap hari paling banyak, Pak, paling sering dipakai, kira-kira apa? Kira-kira apakah grup. Grup? Nah, grup. Sekarang ketika muncul ke grup, kira-kira grup apa yang paling rame dan paling ada informasi? Grup kelas, Pak. Biasanya itu di grup kelas atau tidak grup sekolah. Nah, grup kelas, grup sekolah. Berarti kita kan menyesuaikan dari yang kita ini ya. Seperti saya sekarang jadi Fasil, grupnya Fasil yang ramai. Kepala sekolah, grup kepala sekolah, grup ini. Tapi kalau kita sebagai guru, ini biasanya grup yang kita sering pakai adalah grup sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya tanya yang paling atas ini, kalau menurut Bapak Ibu melihat grup saya, ini kira-kira yang paling atas 3 itu menurut Bapak Ibu penting enggak? Menurut Bapak Ibu, tiga nama yang paling atas itu yang menurut saya itu yang paling penting, ya toh. Terus bagaimana cara agar 3 itu selalu terlihat di atas? Karena semua informasi dan itu muncul di situ gitu. Ya, itu yang sering saya dapatkan gitu. Nah, makanya yang pertama kita harus menyematkan mana yang Bapak Ibu anggap penting di WA, itu Bapak Ibu sematkan dulu. Cara sematkan itu ada tandanya pin, disematkan. Yang paling atas itu istri saya gitu. Karena itu paling penting gitu. Terus yang bawahnya grup KS itu yang sering ada info-info penting gitu. Yang bawahnya itu grup sekolah saya. Nah, yang lain saya anggap pokoknya infonya nanti kalau penting pasti dia di bawahnya sering ada informasi. Maka di bawah itu ada muncul tuh, ada Pak Nov di GMT L2B4. Yang pertama kita menyematkan ya, dengan cara menyematkan grup atau orang yang kita anggap penting ditaruh paling atas. Kalau di WA itu ada 3, sehingga yang kita sematkan itu hanya ada 3, Bapak Ibu. Ya, di sini di atas ini muncul ya. Ketika kita tandai, di atas itu ada tanda pin, terus ada tanda mikrofon, ada tanda download itu ya. Nah, itu ketika pin saya lepas, dia nanti pasti akan menghilang dari atas. Tapi ketika pin itu saya sematkan, saya klik, maka dia akan selalu di atas. Walaupun tidak ada pesan masuk, dia tetap di atas. Itu yang pertama. Kita gunakan melalui WA. Nah, terus dari WA itu di sini Bapak Ibu,
pertanyaannya, ketika Bapak Ibu di WA grup ya, WA grup, kan banyak sekali informasi yang mungkin ditanya. Kalau di sekolah yang paling banyak ditanya itu tentang apa sih? Kalau di sekolah itu, jadi pertanyaan tentang sekolahan itu tentang apa sih yang sering ditanya, entah itu dari dinas atau dari mana gitu. Biasanya kalau sekolah itu paling pertama kan NPSN gitu ya, NPSN. Terus kalau diri kita itu biasanya nomor UKG, nomor SIM PKB dan sebagainya. Nah, bagaimana agar ketika kita ditanya, terus kita tidak perlu tanya ke operator kita, tidak perlu tanya ke orang lain, gitu kan? Nah, kita sematkan informasi penting itu di deskripsi diri kita maupun deskripsi grup. Ya. Dari sini, dari deskripsi itu kita akan ibaratnya kita tidak akan bertanya-tanya lagi kepada orang lain gitu ya. Dari NPSN sekolah, setiap kali ditanya NPSN tidak tahu, kita tidak tahu gitu. Nah, dari sini kita sematkan, kita masukkan deskripsi NPSN sekolah kita, atau mungkin kalau di deskripsinya diri kita apa yang sering kita gunakan apa sih? Biasanya email, password apa dan sebagainya ada di dan yang umum lah ibaratnya. Jangan sampai informasi privasi ada di deskripsi gitu. Tapi ini yang sering ditanya ketika kita berada di sekolah. Maka deskripsi di grup sekolah Bapak Ibu silakan diisi dengan informasi-informasi yang sering digunakan, yang sering ditanya atau yang sering Bapak Ibu dimintai dimintai sesuatu dari sekolah itu. Kalau saya di sini ada NPSN gitu ya, ada NSS, ada NIS, ada email sekolah, telepon sekolah gitu ya, nomor gudep, ada FB group, ada map, Twibbon, drive, perpus, ya, set, mungkin microset, saya masukkan di sini. Ya. Jadi informasi penting itu kita masukkan di deskripsi. Jadi setiap kali kita membuat grup, kita masukkan deskripsi kita itu yang paling penting apa sih, kita masukkan di deskripsi itu. Ini bisa dikatakan digitalisasi sekolah enggak sih? Mulai dari WA ini, di WA ini penting yang setiap hari kita gunakan. Tapi dari WA itu kita bisa mulai digitalisasi sekolahnya gitu. Kita menyematkan link-link penting, kita sematkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah melalui deskripsi sekolah. Terus yang kedua itu adalah kalau kita memanfaatkan HP itu kan, kalau saya pemanfaatan yang di depan ini ada PMM, saya taruh di depan gitu ya. Terus ada Chrome, ada WA, ada Facebook. Jadi ini kalau halaman utama HP saya ini adalah yang sering saya gunakan, yang sering saya pakai, yang sering saya manfaatkan. Itu saya taruh di depan. Ya. Dari WA, kalau saya yang kedua itu Facebook. Facebook itu adalah tempat penyimpanan paling luar biasa menurut saya, karena semua foto video yang saya punya itu masuknya ke Facebook gitu ya, paling mudah gitu. Kalau ke Drive kadang kita masih buka-buka, kalau ke Facebook enak. Terus pemanfaatannya yang kedua dari WA saya ke Facebook gitu. Nah, di Facebook saya ini. Nah, saya itu memanfaatkan Facebook ya. Kadang kita punya banyak video, foto dan sebagainya. Itu ada beberapa cara pemanfaatan untuk digitalisasi sekolah. Kalau di saya selalu membuat grup ya, tentang apa. Ketika kita punya foto itu tidak terbuang kemana-mana, artinya ngumpul gitu ya, ngumpul di sebuah grup dan tidak nyampah di
di histori kita gitu. Kalau kita mau nyari itu enak gitu. Jadi melalui apa? Melalui grup. Maka di sini saya ketika di grup yang saya buat, grup ini muncul yang saya ikuti biasanya. Nah, jadi ini grup utama yang atas ini ada sahabat guru hebat, guru kelas 6, KKG, SD 4 waktu dulu ya, dan grup-grup yang lain. Ya, ini ketika saya klik grup Anda, saya punya grup yang saya sematkan itu ada 4 waktu itu. Tapi yang lain di sini ada Sijar Mapan. Sijar Mapan ini Sinau Belajar ID bersama Pak An itu. Jadi kalau saya punya foto-foto tentang Belajar ID masuknya ke situ atau ke SD 1 Kedungdowo, dan banyak grup yang saya ikuti juga kan gitu. Nah, ini semua grup yang kita buat itu masuk. Nah, ketika kita punya foto-foto ya, ketika kita sudah punya foto sekolah, foto apa, kita buangnya kemana coba? Bapak Ibu kan biasanya pas setiap hari, kalau saya itu pasti punya foto gitu. Terus foto yang saya punya itu saya buang kemana? Saya taruh di mana? Gitu. Jadi kalau hubungannya dengan sekolah, saya taruhnya ke grup sekolah. Kalau hubungannya dengan apa, kita taruhnya di grup itu. Jadi grup yang sering saya gunakan saat ini adalah yang sering saya manfaatkan di sini. Nah, ini yang sering saya manfaatkan ini Bapak Ibu. Biasanya muncul ketika di pencarian itu saya munculkan memang fasilitator PGP A9. Jadi kok ada foto tentang PGP masuknya situ. Tentang sekolahan saya masuknya situ. Tentang kegiatan KPDP masuk di KPDP. Artinya kita tidak apa ya, nyampah di Facebooknya itu tidak nyampah, atau di grup WA gitu ya. Kita memasukkannya sesuai dengan grup-grup yang kita punya, sehingga ketika kita mencari itu lebih mudah mencari gambar-gambar. Oh, dulu saya pernah ini. Kalau di Facebook enaknya lagi apa? Setiap 1 tahun itu diingatkan gitu ya, diingatkan ya Pak Nov ya. Jadi kegiatan 1 tahun yang lalu itu diingatkan melalui Facebook. Benar Pak. Tanpa kita sadari, ternyata udah 1 tahun nih Pak Nov. Kita pernah ini pernah collab apa di Assembler gitu. Sudah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Kita pernah ini, pernah itu gitu. Nah, tapi melalui grup-grup ini teman-teman bisa kita gunakan digitalisasi sekolahnya. Nah, di sini saya buat grup Bapak Ibu. Grup yang saya buat untuk digitalisasi sekolah saya adalah grup sekolah. Kenapa saya pakai grup? Alasannya yang pertama, kontrolnya mudah. Kontrolnya mudah, kalau ada penyusup kita bisa langsung hapus gitu ya. Terus kita buat siapa saja bisa mengirim. Artinya di sekolah kita, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan akun itu kan yang bisa mengisi kan yang megang akun gitu ya. Tapi kalau grup seperti ini siapa saja bisa mengisi. Jadi ketika saya di sekolah, guru saya sedang lomba di luar, mereka bisa memasukkan videonya, memasukkan fotonya gitu. Jadi tidak hanya saya. Nah, ini yang paling terbaru nih Pak Nov. Saya sudah mencuri stat ini. Saya mencuri stat ini termasuk ya. Ayo daftarkan putra-putri Anda di SD 1 Kedungdowo tahun pelajaran 2024-2025. Masih lama. Saya seperti ini apa? Saya melihat sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta itu sudah mulai berlomba-lomba untuk mencari siswa baru. Kita menunggu nanti kalau mepet. Artinya ketika kita mepet, dapatnya apa coba? Dapat goseannya SD-SD yang sudah membuat pendaftaran gitu kan. Nah, ini contoh-contoh awal. Ini digitalisasi sekolah yang saya manfaatkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya mulai nih ya. 1 hari yang lalu saya sudah mulai membuat seperti ini. Ini digitalisasi sekolah juga.
Kita bisa mulai seperti ini dari grup. Terus yang bisa mengisi ini tidak hanya saya gitu ya, artinya kebanyakan memang saya karena saya yang sering membuat video. Tapi teman-teman guru seperti ini gitu ya, ini guru kelas 4 sudah mulai memasukkan gitu ya. Kan tidak harus saya gitu, tapi memang kebanyakan saya yang mengisi Bapak Ibu. Ya, ini ada guru kelas 3 memasukkan. Ketika acara seperti ini saya tidak di tempat Bapak Ibu, saya tidak ada di sekolahan. Tapi teman-teman guru itu mendokumentasikan dan memang saya sudah suruh kalau ada suatu kegiatan di kelas silakan untuk dimasukkan di grup Facebook gitu ya. Artinya biar apa? Ini menjadi sebuah digitalisasi sekolah awal kita ya, yang mudah dan grup Facebook sekolah ini akan menjadi menurut saya museum digital gitu ya, museum digital kita, memori kita di sekolah kita, dan ketika kita berpindah dari sekolah itu tetap masih ada dan mereka bisa melanjutkan Bapak Ibu. Kita bisa membuat para guru yang sudah tergabung itu menjadi adminnya, sehingga nanti ketika kita berpindah atau kita itu mutasi, kita masih punya kenangan-kenangan di sekolah kita gitu ya, melalui grup Facebook ini. Jadi ini yang saya lakukan, digitalisasi awal di sekolah itu memang saya mulai dari WA, yang kedua ke Facebook gitu ya. Seperti ini yang saya manfaatkan. Kira-kira dari teman-teman, dari 2 aplikasi yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan, sejauh mana pemanfaatan Bapak Ibu WA dan Facebook ini untuk digitalisasi sekolah Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau berbagi? Pak Nov, mungkin pengalamannya Pak Nov, atau Pak Antis, monggo Pak Antis, silakan. Ya, izin Pak. Kalau untuk digitalisasi yang saya terapkan itu modelnya seperti yang terus Bapak sampaikan, mulai dari WA grup, terus Facebook, terus kalau kami untuk di Facebook itu masing-masing guru Pak, jadi nggak sebetulnya lebih bagus untuk bikin grup untuk sekolah, tapi karena keterbatasan waktu untuk para operatornya untuk ini, jadi masing-masing guru membuat history masing-masing, jadi dimasukin ke history Facebook masing-masing. Nah, dari sana yang ingin saya kembangkan itu Pak, kebetulan kan sekarang kalau dulu kan majalah dinding ya Pak ya, seperti itu. Nah, sekarang justru majalah dinding itu nggak ada, apalagi sekarang dengan adanya literasi dan numerisasi, ya mungkin lebih bagus, alangkah baiknya dibuatkan satu website atau satu gagasan untuk memasukkan hasil prakarya anak ke dalam mading tersebut, mading digital gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Antis. Jadi gini Pak Antis, ini yang harus Pak Antis tadi kan membuat history di Facebooknya masing-masing, sehingga apa, dalam pencarian history itu, ketika kita mau mencari sebuah kegiatan di sekolah itu kan tidak terkumpul gitu kan. Nah, makanya Pak Antis mencoba membuat sebuah grup sekolah, seumpama seperti punya saya ini. Grup saya itu namanya SD1 Kedungdowo. Coba Pak Antis nanti search di apa namanya, di Facebook, di FB, SD1 Kedungdowo. Itu bukan akun, tapi itu adalah sebuah grup. Itu adalah grup. Jadi semua orang itu bisa memasukkan kegiatannya di grup itu, Pak Antis. Jadi soalnya guru kelas 4 tanpa dia menggunakan akunnya, dia nanti memasukkan foto, video atau kegiatan apa yang ada di kelasnya, atau mungkin punya link YouTube gitu ya, dimasukkan ke sini. Artinya di sini ketika kita tulis sesuatu ini
si apa namanya guru itu, semua guru itu bisa memasukkan karena kita atur grupnya, siapa saja bisa mengirim gitu ya. Jadi kita sampaikan ke guru-guru kita, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kegiatan di kelas silakan difoto. Kalau memang kegiatannya itu bermanfaat silakan di video. Nanti hasilnya jangan dibuang, jangan dihapus, tapi Bapak Ibu masukkan ke grup Facebook ini gitu kan. Nanti linknya diberikan Bapak Ibu. Jadi saya buat link ya. Jadi seperti ini. Link untuk di-share itu yang ini Bapak Ibu, undang. Jadi ketika kita klik share ya, ini kita bagikan, ya, kita salin tautan ini. Ini contoh ketika kita mau mengundang teman-teman guru kita, dan kita juga boleh mengundang siapapun biar diketahui karena ini tujuannya kan publik, tujuannya agar diketahui, dan kita sampaikan ke guru-guru. Silakan yang di-share ini hal-hal yang positif. Kalau hal-hal yang negatif jangan di-share. Seumpama mungkin ada bullying atau apalah yang negatif jangan di-share. Yang di-share adalah yang positif. Hal-hal yang positif yang ada di kelas Bapak Ibu gitu. Ini saya share dulu di kolom chat. Seperti apa sih linknya? Link yang saya sematkan. Nah, linknya seperti itu, Bapak Ibu. Linknya itu www.facebook.com/grup gitu ya, grup SD1 Kedungdowo dan seterusnya. Nah, ini link grupnya. Jadi kalau Bapak Ibu klik, coba menujunya kemana? Ke Facebook SD saya. Nah, dua ini ketika kita benar-benar manfaatkan, itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya tadi Pak Antis, kalau bisa teman-teman diarahkan agar menjadi apa namanya, ini seperti museum digital kita, museum digital sekolah kita. Jadi tidak akan hilang gitu kan. Selama kalau akun itu bisa hilang Bapak Ibu. Jadi kemarin saya ada sekolah akunnya dihack. Akhirnya apa? Akunnya kan hilang. Akun hilang, akhirnya apa? Yang sudah dikirim hilang semua Bapak Ibu. Tapi kalau grup Facebook tidak akan hilang. Selama masih ada anggotanya, dia tidak akan hilang. Seumpama akun saya dihack, saya hilang gitu ya. Kan SD1 Kedungdowo masih. Terus saya membuat akun baru lagi. Nanti saya gabung lagi ke grup itu. Dan saya masih bisa memasukkan akun kita yang sudah kita buat ya, kita punya, kita bisa masukkan lagi dengan akun baru kita lagi gitu kan. Artinya kita bisa gabung lagi ke grup kita. Tapi kalau pakai akun tadi Bapak Ibu, ketika akunnya itu dihack atau hilang atau dihapus, maka kenangan kita hilang. Maka semua kegiatan di sekolah itu akan hilang. Nah, ini ada dua aplikasi yang sering kita pakai. Tadi Bu Yuyun menggunakan HP-nya untuk ini. Itu baru dua aplikasi. Terus aplikasi di HP yang sering saya gunakan memang di sini ada Google Site. Ya, di sini ada Google Site. Google Site Bu Yuyun untuk pembelajaran pakai Canva gitu ya. Di Google Site ini, kalau saya di Google Site itu tidak hanya Canva gitu. Kita memanfaatkan banyak sekali aplikasi yang kita pakai. Ada Google Form, ada Quizzes gitu ya, ada yang lainnya gitu. Di kelas digital yang pernah saya digitalisasi sekolah seperti ini website sekolah saya sudah banyak memakai aplikasi-aplikasi gitu. Jadi kalau dilihat pakai HP seperti ini website sekolah saya, ya kan, melalui dengan memanfaatkan Google Site. Terus kalau di halaman depan lagi kita lihat ya, ini ada PMM, terus ada Chrome gitu yang sering kita pakai. Terus saya geser ke
halaman kedua. Coba kita lihat di halaman kedua ada apa namanya, Telegram, ada Tunmi, ada PickArt, ada Capcut, ada background eraser, ada Canva juga gitu kan. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sering saya pakai. Ada Cam Scanner, ada KenMaster, ada Assembler Edu. Kira-kira yang ada di halaman ini, Bapak Ibu, aplikasi mana yang belum Bapak Ibu gunakan sama sekali? Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Boleh di kolom chat, boleh diketik di kolom chat. Kira-kira dari aplikasi yang saya tampilkan ini, kira-kira aplikasi apa yang belum pernah Bapak Ibu manfaatkan untuk digitalisasi sekolah ataupun digitalisasi pembelajaran? Coba, ayo dilihat gambarnya. Ya, di situ dari atas itu ada Assembler, Quizzes, Telegram, Classroom, terus ada PickArt, ada Tunmi, Snaptop, ada Len, Capcut, background eraser, terus ada Canva, ada KenMaster, Cam Scanner, Assembler Edu, Palem. Waduh, ada yang jawab Palem. Palem itu apa? Palem itu seperti Playstore, Pak Ika, Pak Aji. Jona Assembler Edu, belum pernah pakai. Terus ada lagi, coba teman-teman, Assembler Edu. Nah, ternyata belum pernah ini ya, memanfaatkan Assembler Edu ini. Nah, dari sini nanti kita akan belajar untuk digitalisasi ini, kita akan belajar beberapa ilmu yang mungkin nanti bisa kita pelajari menggunakan HP kita gitu ya. Dengan HP itu bagaimana kita memanfaatkan kita gunakan untuk pembelajaran gitu kan, untuk siswa kita bagaimana. Kalau kita tidak punya laptop, memang kita pemanfaatannya adalah dengan HP kita, kan seperti itu. Seperti ini saya kan pakai HP ya, saya benar-benar memperlihatkan HP saya gitu. Takutnya nanti kalau ada sesuatu wow gitu, menakutkan enggak gitu. Nah, terus kita geser lagi. Nah, ini kita geser, ada aplikasi lagi yang lain, ada TikTok, Shopee, ada JNT dan sebagainya. Ada Mobile Legends juga ternyata. Terus kita geser lagi seperti ini. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang ada di HP saya ini. Ya, semuanya saya manfaatkan ya. Artinya saya manfaatkan untuk kegiatan di sekolah maupun di untuk pribadi saya sendiri. Nah, jadi aplikasi yang sering kita manfaatkan untuk digitalisasi sekolah itu apa? Nah, nanti kita ulik, kita pelajari, terus dari WA dan Facebook yang sudah kita buat tadi, kita gunakan, kita manfaatkan untuk apa? Untuk publikasinya, seperti itu. Itu yang sering saya gunakan, ya, yang sering saya gunakan. Jadi tadi seperti Pak Antis sudah menggunakan Facebook secara pribadi untuk memposting ya di story masing-masing. Sekarang coba kita gunakan grup Facebook untuk mengumpulkan memori atau mengumpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah, kita masukkan ke dalam satu wadah namanya grup SD gitu ya. Di grup sekolah ini yang harus kita kembangkan. Kalau saya memang suka seperti ini. Apa bedanya dengan fanpack coba? Kalau fanpack itu saya pernah menggunakan fanpack, ternyata untuk kontrolnya kita tidak saya agak kesulitan gitu. Tapi bisa juga kita menggunakan fanpack gitu ya. Karena di Facebook itu ada fanpack, tapi saya lebih suka di grup. Nah, kita menggunakan grup. Kalau saya seperti itu. Itu untuk digitalisasi sekolah yang saya manfaatkan. Gitu ya. Terus dari semua itu, akhirnya saya membuat
sebuah microset ya, microset sekolah ya. Microset yang saya buat itu seperti ini Bapak Ibu. S.id garis miring SD 1 Kedungdowo. Nah, ini adalah microset yang saya gunakan untuk digitalisasi sekolah saya dari Google Set tadi yang sudah banyak informasi. Saya masih menggunakan yang simple lagi, namanya microset. Microset ini menggunakan S.id. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini kan lebih, kalau saya lebih menarik ya, tampilannya lebih menarik gitu ya. Jadi dari microset yang saya gunakan untuk digitalisasi sekolah saya itu, di sini yang saya pakai apa? Yang pertama, website sekolah saya menggunakan namanya Google Set. Google Sites kalau di tulisannya di Google. Terus di PPDB ini saya memanfaatkan apa? Google Form. Ya. Terus untuk membuat poster ini saya menggunakan Canva. Sudah berapa aplikasi yang saya gunakan kan? Terus scan barcode ini saya menggunakan S.id. Terus ada YouTube, ada Facebook, ada Google Map. Perpustakaan ceria ini masuknya ke Google Set dan ada satu aplikasi perpustakaan yang saya pakai. Tetapi ada yang bisa ibaratnya secara privasi anggota yang masuk, ada yang umum. Artinya di perpustakaan ini ketika saya klik ya perpustakaan ceria ini masuknya ke Google Set. Di Google Set ini nanti daftar pengunjungnya ya nanti ke aplikasi dia. Terus di sini ke perpustakaan sekolah, itu dia nanti ke aplikasi yang sudah dikembangkan di sekolah. Terus ada buku pelajaran, rumah belajar, saya masukkan ke sini yang sering kita pakai gitu ya, yang sering saya manfaatkan. Jadi anak-anak dengan ngeklik ini bisa menggunakan ini. Jadi ketika klik Wikipedia ya yang sering kita pakai, Wikipedianya itu ada di webnya ini. Jadi tidak lari dari webnya ini, tidak lari ke tab baru, tapi masih ada di Google Set itu karena saya sematkan. Terus aplikasi apalagi yang kita manfaatkan di selanjutnya di Twibbon. Twibbon ini saya menggunakan clip.id ya. Di sini habis ini baterai saya ambil ngecas ya Bapak Ibu. Nah, terus di Twibbon ini saya pakai clip.id Bapak Ibu. Saya pakai clip.id ya. Saya pakai clip.id. Kalau saya klik seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pernah enggak menggunakan seperti ini? Nah, ini clip.id. Nah, saya menggunakan clip.id untuk membuat sebuah frame. Frame itu apa ya? Bahasanya sebenarnya Twibbon ya. Twibbon itu kan aplikasi. Twibbon itu aplikasi. Di sini di clip.id itu juga aplikasi untuk aplikasi yang kita manfaatkan. Salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat perayaan gitu ya, membuat sebuah kegiatan. Nah, saya membuat frame, membuat bingkai. Dan clip.id ini ada 10 bingkai Bapak Ibu. Ya. Di sini ketika saya pakai ini terus saya select foto untuk foto kegiatan saya tidak perlu membuat di Canva terus, tapi saya cukup dengan link Twibbon ini, link clip.id ini saya bisa memilih berbagai macam frame. Ya, ini kan 1,
2, 3. Ini saya geser itu masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 frame yang bisa saya gunakan untuk membuat satu kegiatan. Artinya kegiatan apapun kita bisa pakai ini gitu loh. Jadi kita tidak perlu membuat di Canva terus gitu. Tapi dengan frame-frame ini kita bisa mempercantik kegiatan kita gitu ya. Ketika ini terus saya ambil foto gitu kan, ambil foto. Ya, saya ambil foto tentang kegiatan di sekolah seumpama. Ya. Saya ambil foto yang ada di sekolah seumpama yang mana ya? Kegiatan bersama anak-anak seumpama. Kita cari fotonya dan yang kegiatan nah kita tinggal klik seperti ini, kita klik nanti masuk fotonya Bapak Ibu di clip.id. Nah terus kita perbesar, kita sesuaikan fotonya kan ya. Nah ini kita seperti ini ya, ini lebih menarik kan, artinya kita tidak perlu membuat di Canva terus, kita membuatnya frame ini pakai Canva gitu ya, pakai Canva, kita transparan, masukkan ke clip.id, kita bisa gunakan. Jadi kita bisa memilih 10 frame dalam satu link Bapak Ibu. Ini clip.id ya, kita down, cuma kita kalau di aplikasi sebelah yang sering kita pakai sekarang kan ada watermarknya. Kalau ini ada watermarknya enggak ada Bapak Ibu, tetapi watermarknya tidak tidak mengganggu gambar. Contohnya seperti ini. Ini saya buka ya, hasilnya itu kan di download. Hasilnya itu di sini. Hasilnya ada di, nah, download, mana download ya? Hasilnya itu ada di download. Di download. Di download, mana download? Nah, di download ini. Hasilnya mana ya Bu? Judulnya tadi Tuibon TTTT. Oh, kita ini aja. Sesuai waktu. Sesuai waktu ya. Contoh hasilnya tadi. Mana ini? Dimanakah hasilnya Bapak Ibu? Jadi nanti hasilnya contohnya seperti inilah ya. Jadi seperti ini nanti contohnya, contoh hasil yang kita dapatkan gitu ya. Tadi yang mana ini? Tuibon ini. Nah, jadi contoh-contoh hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Itu di yang kita coba saya cek ada enggak hasil tadi udah masuk atau belum. Kita download, coba saya download lagi.
Ini contoh aplikasi yang saya gunakan di digitalisasi sekolah saya gitu ya, di digitalisasi sekolah saya. Jadi artinya aplikasi-aplikasi apa yang kita manfaatkan kan gitu tadi. Terus di sini ada ANBK. ANBK ini saya pakainya s.id. Saya membuat sebuah link ANBK ya, s.id siap ANBK ini microset lagi, artinya pakai SID untuk digitalisasinya lagi. Terus selanjutnya di bawahnya lagi itu ada berbagi praktek baik ini saya pakai Google Sheet. Terus MPLS sekolah ini saya pakai clip.id lagi. Terus profil sekolah saya pakai s.id. Nah, sudah berapa aplikasi yang sudah kita manfaatkan untuk digitalisasi sekolah kita? Ya, ini baru yang ada di sini. Terus aplikasi digital apa yang sudah kita manfaatkan untuk pembelajaran, gitu kan? Karena Bapak Ibu guru secara materi oke, tapi ternyata banyak Bapak Ibu guru yang tidak memanfaatkan aplikasi digital gratis yang sudah ibaratnya sudah banyak yang beredar. Contohnya tadi ada Quizzes gitu ya, Quizzes, Wordwall, ada Kahoot, ada Google Form, ini untuk assessment. Kita bisa memanfaatkan itu. Terus Canva, Google Slide, terus Slide Mania dan sebagainya, ini untuk membuat presentasi yang menarik. Terus kita bisa memanfaatkan KineMaster, ada CapCut untuk editing video. Artinya banyak sekali aplikasi-aplikasi digital itu kita manfaatkan untuk digitalisasi sekolah kita. Nah, semua itu kalau kita tidak pelajari, tidak kita ulik, maka kita tidak akan memanfaatkan itu. Gitu. Jadi tadi yang ada di HP saya, Bapak Ibu bisa lihat aplikasi apa saja yang sudah saya manfaatkan. Semuanya sederhana menurut saya. Karena ketika saya belajar seperti ini, itu memang kita dari awal kita pelajari satu persatu gitu ya. Kalau kita sudah menganggap kita itu mahir dan sebagainya, kita mau berbagi itu kadang saya bingung ini mau dari mana. Tapi kalau kita berbaginya sama-sama, kita belajar bareng-bareng, saya pun tidak mahir gitu ya, saya tidak mahir di semua aplikasi itu, tapi apa yang kita sampaikan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu di sini, bahwa digitalisasi sekolah itu yang harus kita lakukan pertama itu apa, Bapak Ibu harus ketahui di masing-masing sekolah masing-masing. Terus aplikasi apa yang akan kita manfaatkan juga kita harus menguasai itu. Itu sih digitalisasi sekolah yang saya jalankan di sekolah saya gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat sesuatu yang lain dan lebih mungkin dari apa yang saya lakukan. Tadi dari yang pertama Bu Yuyun sama Pak Entis, bahwa dari Bu Yuyun tadi pemanfaatan HP untuk pembelajaran. Nah, ini salah satu aplikasi yang pernah saya gunakan ya. Dulu waktu awal pandemi saya belajar namanya SAC. Bapak Ibu tahu SAC enggak? Smart App Creator. Nah, waktu itu saya belajar di Kalimantan Tengah. Saya belajar SAC itu dengan namanya Bu Hana Kaliwahyumi, Duta Teknologi Kalimantan Tengah. Saya belajar SAC. Dan di situ saya dari aplikasi yang diberikan beliau, saya membuat 2 aplikasi. Aplikasinya yang pertama aplikasi bahasa Jawa, yang kedua aplikasi Ayo Belajar. Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu. Ayo Belajar. Ini adalah aplikasi yang saya buat. Nah akhirnya saya tampilkan. Saya dan istri saya muncul ini di gambar sini. Ya. Ini
ini aplikasi SAC yang saya buat ini. Ya, sudah pernah tapi jarang saya publikasikan ya. Artinya kalau teman-teman mau minta linknya, minta filenya, ada. Saya nanti bisa kirimkan ke teman-teman. Jadi ayo belajar membaca ini, ya. Di belajar membaca ini kita bisa sederhana sekali, cuma next gambar itu saya masukkan seperti ini, gitu ya. Itu anak-anak sudah seneng banget ini. Ini tadi yang disampaikan Bu Yuyun, memanfaatkan HP untuk pembelajaran itu seperti ini Bu Yuyun. Ya. Terus di sini ketika kita ke halaman depan, ya, ini maaf ketep-ketip, saya tidak tahu entah kenapa kalau di HP saya tidak ketep-ketip, ini di share screen-nya kok bisa ketep-ketip ya, karena ada suaranya mungkin ya, Bapak Ibu. Ini kalau kita saya sandingkan dengan wayang ini Bapak Ibu, wayang gitu ya. Terus setelah itu saya sandingkan lagi dengan belajar sambil bermain. Ketika si anak-anak ini kita belajar ya, kita klik hewan gitu, kita mulai, kita bisa ini ayam itu mana gitu kan. Nanti kalau disentuh ada nilainya keluar di atas dan ini untuk pembelajaran ini digitalisasi. Ini offline, tidak harus online, tapi di awal kita harus membuat aplikasinya. Jadi aplikasi digitalisasi sekolah itu pun tidak harus online terus, tapi ada yang offline Bapak Ibu. Seperti ini yang offline itu. Itu contoh yang pernah saya gunakan. Ini contoh pemanfaatan SAC gitu kan. Jadi kita bisa membuat sendiri aplikasi yang kita inginkan gitu. Saya dua aplikasi yang sudah saya buat itu belajar bahasa Jawa sama belajar membaca itu yang kenapa saya itu, karena itu adalah dasar gitu kan, sehingga saya membuat itu. Kalau Pak Nov mesti aplikasinya lebih canggih lagi gitu ya, karena guru SMP ini lebih wow gitu kan, SAC-nya saya yakin lebih wow. Kalau saya sederhana seperti itu contoh aplikasi yang pernah saya buat seperti itu. Itu sih untuk ini untuk pengalaman yang saya lakukan untuk digitalisasi sekolah itu. Sebenarnya kita bisa secara online maupun secara offline, tergantung kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital di HP kita, di HP yang kita gunakan, yang diberikan kepada anak. Jadi kalau tadi Bu Yuyun bilang HP-nya untuk lebih ke Canva ya, kalau saya tidak hanya Canva, jadi banyak sekali seperti ini. Bahkan ini Bu Yuyun, ini yang di Google Sheet itu, di Google Sheet saya, itu ada satu di perpustakaan sekolah saya ini, saya sematkan seperti ini. Saya buat sebuah halaman, ya, halamannya namanya OSN. Nah, OSN ini. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini kan berupa tombol-tombol ya, beberapa tombol-tombol. Ini ketika itu ada tulisan, silakan klik tombol di bawah ini untuk latihan soal OSN dengan kuisis. Jadi ketika paket soal 1 IPA OSN, nanti ke kuisis. Terus silahkan klik tombol-tombol di bawah ini latihan soal-soal OSN-nya ke word wall. Ya, ini ketika disentuh itu dia ke word wall. Kita langsung bisa memainkan. Ini saya contohkan seperti ini. Saya ke paket soal IPA sama, saya klik IPA yang paling bawah ini, nanti menujunya kemana? Ke word wall Bapak Ibu. Nah, kita mainkan ke word wall, pakai HP, ini bisa kita mainkan gitu kan. Terus kita bisa memilih kalau di word wall itu mau bentuk apa gitu kan. Nah, masih proses ini word wall-nya.
ini nah interaktifnya Bapak Ibu di Wordwall itu di sini kita bisa milih kuis game show atau membuka kotak. Kita bisa milih bentuk permainannya gitu kan. Kalau ini kan seumpama saya milih membuka kotak gitu ya, membuka kotak. Nanti ketika kita mainkan itu sistemnya dengan membuka kotak. Kalau kita kuis nanti sistemnya dengan kuis gitu. Itu di Wordwall. Ini juga salah satu pemanfaatan HP untuk pembelajaran anak didik kita. Tetapi kita harus membuat sebuah halaman, sebuah tampilan agar anak itu satu link, nanti ada tombol-tombol yang menarik, anak-anak langsung memainkan gitu. Kalau saya ini masih pakai gambar yang mungkin kurang menarik, tapi Bapak Ibu pasti punya cara gitu ya. Saya kasih tombol-tombolnya pakai Canva, membuat tombol-tombol yang menarik, terus digunakan untuk tombol di Google Set ini menuju ke permainan-permainan atau soal-soal yang menggunakan aplikasi-aplikasi digital itu. Nah, ini saya contohkan seperti ini permainannya. Kita main seperti apa gitu ya. Soalnya 100 Bapak Ibu. Ya. Kita mau buka yang nomor berapa ini? Saya buka nomor 70 apa isinya ya? Nah, pada setrika listrik datanya sekian. Ini jawabannya mana ini? Waduh, saya ngitungnya yang mana ini Pak jawabannya? Mumet ya. Guru SD suruh menghitung pol ini. Ya. Kira-kira tertulis data 350 artinya apa ini? Ayo, kira-kira apa Bapak Ibu? Kita klik, ternyata salah. Ya. Nanti terus kembali lagi ke soal berikutnya. Kita klik. Ini ada 100 soal, bayangkan Bapak Ibu. Saya tidak perlu membuat, sudah disiapkan sama Wordwall. Nah, ini luar biasanya aplikasi yang sudah disediakan dari berbagai aplikasi untuk diri kita. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya lakukan. Nah, kapan kita akan belajar membuat itu semua? Nah, kalau kita buat agenda sebenarnya banyak sekali ya yang harus kita pelajari. Nah, di sini dari malam ini kita walaupun hanya sedikit ini saya sharing kepada teman-teman bahwa intinya digitalisasi sekolah itu kita harus mulai dari mana, terus digitalisasi itu kita buat. Ya. Jadi untuk sekolah kita, untuk yang terbaik bagaimana nanti Bapak Ibu bisa punya angan-angan lah untuk membuat sekolah kita itu menuju ke digitalisasi itu seperti apa. Artinya digitalisasi itu tidak harus online gitu ya. Kita bisa membuat offline-nya seperti apa, aplikasinya seperti apa gitu ya. Kalau online itu seperti apa. Mungkin itu sih dari saya tadi Pak Antis, Bu Yuyun luar biasa. Walaupun 2 orang yang baru masuk, walaupun ada tambahan Bu Dian, Bu Sulami, siapa lagi nih dari Bu atau Pak Pati, Bu Yona, Bu Eka ini luar biasa walaupun ini sharing ya, kita sharing saja tentang digitalisasi sekolah yang saya lakukan. Seperti itu. Artinya sebenarnya dari kementerian kita sudah diberikan akun belajar untuk membuat sekolah kita itu menjadi sekolah yang maju, sekolah yang lebih baik dengan adanya akun belajar. Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Workspace for Education untuk pembelajaran maupun untuk digitalisasi sekolah. Mungkin untuk sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya atau mau menanggapi atau mungkin mau berbagi? Saya persilahkan. Halo, halo, mana ini orangnya ini? Pak Nov, Pak Nov. Oke, Pak Aji ini. Terima kasih Pak Fit, ilmunya sangat bermanfaat.
Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kalau mau kita belajar ya, artinya gini, ketika saya menjadi narasumber, membuat aplikasi itu kan saya selalu gini ya, artinya di tempat saya itu sudah penuh dengan microset sekolah gitu. Nah, artinya bagaimana agar kita itu bisa collab. Ketika saya menjelaskan s.id itu yang membuat microsetnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang share screen, yang praktek gitu. Nah, nanti saya tinggal mengarahkan, artinya nanti Bapak Ibu bisa jadi microsetnya ketika kita belajar itu seperti itu. Artinya kita kolaborasi, kita bersama belajar dari awal. Kita bisa kapan, kalau di sesi bebas itu di setiap hari Selasa malam gitu ya. Tapi kadang kita libur gitu. Seperti hari ini tuh saya tuh tidak buat flyer gitu ya. Saya share secara mendadak. Tapi ada yang gabung luar biasa Bapak Ibu. Saya merasa apa ya? Oh, berarti ada yang benar-benar mau belajar. Nah, di sini saya hanya sekedar sharing, sekedar berbagi aja apa yang sudah saya lakukan di digitalisasi sekolah yang sudah saya lakukan melalui HP, melalui link-link itu. Untuk link-link yang bisa Bapak Ibu kunjungi, ini ada https://s.id KPDP Kap Kudus. Ini bisa nanti beberapa kurang hurufnya kurang ini Bu. Saya edit dulu. TPS/ terus ini untuk materi-materi yang sudah kita pernah jalankan. Jadi untuk itu terus ada lagi https. Ya, nanti mungkin Pak Antis tadi boleh meng-ATM, silakan boleh di ATM untuk yang saya pakai. Artinya ini ilmu-ilmu sederhana. Seperti ini, silakan kunjungi ini, atau kalau mau berhubungan dengan saya, https s.id /Fitrianto Kudus. Nah, nanti mungkin kita mau kolaborasi, Bapak Ibu di sini kalau mau collab dengan saya ya, saya siap untuk collab Bapak Ibu. Jadi nanti Pak, saya mau belajar s.id, ayo kita belajar. Jadi nanti tidak saya yang membuat microset saya terus gitu ya, artinya di tempat saya udah banyak ini. Nah, nanti yang praktek Bapak Ibu kita memandu seperti itu. Jadi di pertemuan berikutnya kita belajar barengnya, benar-benar kita praktek gitu ya, praktek apa yang kita pelajari, entah itu Canva, Clip.id, S.id, tentang Google Site, tentang tadi ya aplikasi-aplikasi yang sudah saya tunjukkan banyak tadi, itu semuanya untuk apa? Untuk digitalisasi di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu dari saya. Pak Nov, masihkah ada di sini? Pak Nov mendua masalahnya. Pak Antis, Bu Yuyun yang dari awal menurut saya mungkin ada yang mau disampaikan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti bisa ada acara webinar lagi untuk misalkan untuk membuat apa seperti apa SID seperti tadi atau apa. Nanti kita bahas bersama-sama lagi. Ya, kalau bisa nanti untuk kemajuan apa namanya dunia pendidikan, membuatkan satu program yang bisa nanti untuk media pembelajaran. Mungkin itu yang paling utama untuk kita sebagai seorang guru. Terima kasih itu Pak. Oke, terima kasih Pak Antis. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan
menyampaikan tanggapannya. Bu Yuyun, monggo. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah mengikuti dari awal sampai akhir, ternyata banyak sekali Pak informasi yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Karena memang terus terang kalau untuk saya di sini di Kalimantan Barat, kemudian di perbatasan yang jauh dari peradaban gitu Pak ya. Saya sangat terkesan sekali Pak dengan kegiatan pada malam hari ini. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saya tidak tahu dan awam bagi saya. Kemudian dengan mengikuti kegiatan pada malam hari ini saya jadi tahu, setidaknya saya tahu begitu. Kemudian saya juga makin tergerak untuk belajar agar saya bisa membuat aplikasi seperti yang Bapak lakukan. Ya mungkin nanti saya akan meminta bimbingan Bapak kalau misalnya suatu saat saya ingin membuat contoh kecil tadi seperti WhatsApp dan Facebook, itu juga saya baru tahu itu Pak. Jadi memang sangat bermanfaat sekali untuk informasi pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Walaupun Bu Yuyun itu sambil ngomong ya, sambil bersama putranya ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, walaupun malam ini sebenarnya saya tidak praktek membuat sesuatu, tapi saya hanya menunjukkan hal-hal kecil yang kita lakukan untuk digitalisasi di sekolah kita. Luar biasa Bu Yuyun. Selanjutnya ini Bu Peti nih mau menyampaikan apa ini? Malam Pak Fit, selamat malam Bapak Ibu. Saya dari Ambon ya. Mungkin usia saya yang paling tertua di sini, saya sudah hampir pensiun Pak Fit. Saya sudah ikuti meeting Pak Fit ini sudah dari bulan apa ya, sudah lama ini. Sampai saya sudah praktek buat Twibbon, buat SID, Clip ID, memang masih baru sih. Dari apa yang Pak Fit sampaikan, saya coba-coba buat tapi saya dapat banyak dari Pak Fit lewat grup ini. Jadi terima kasih banyak Pak Fit. Saya juga masih mau belajar, walaupun sudah mau pensiun tahun depan, saya tetap masih mau belajar. Makanya hampir setiap Selasa kalau ada meet, saya ikut itu Pak Fit. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima Salam kasih dari Ambon, kita udah hampir jam 11 di Ambon. Iya, terpaut 2 jam ya Bu dari kita wilayah timur. Tapi luar biasa Bu Peti bisa mengikuti. Artinya malam ini walaupun hanya sekian orang gitu ya. Saya itu ibaratnya gini. Ketika saya nge-share di grup yang besar Bu. Saya nge-share itu di grup yang pesertanya itu 900-an peserta. Saya share di 300 peserta, tapi yang masuk di sini 10 orang yang bergabung di sini, saya yakin kita bisa ibaratnya kalau memang mau belajar dari awal, kalau saya tadi kita tidak perlu mahir, tidak perlu hebat untuk kita mulai menularkan ke teman-teman kita. Itu jangan menunggu hebat, tapi ketika kita dapat ilmu yang sedikit, kita tularkan. Akhirnya nanti kita juga akan menjadi mahir sendiri. Karena kalau kita menunggu mahir itu tidak ada ibaratnya, malah tidak jadi menularkan, tapi ditunggu. Akhirnya ada lagi yang baru, tidak mahir lagi, tidak jadi lagi kita berbagi. Tapi ketika kita dapat ilmu sedikit, kita langsung bagikan aja. Nanti kalau yang kita bagikan itu mereka lebih mahir, itu saya itu lebih seneng, dan ibaratnya ilmu yang saya berikan ini lebih bermanfaat seperti itu ya. Karena ternyata orang yang belajar dengan saya itu lebih mahir dari saya. Itu saya lebih senang dan tidak merasa merasa ilmu saya itu dicuri lah ibaratnya, atau ilmu saya itu disaingi oleh mereka, itu enggak ada sama sekali. Tapi saya malah merasa senang dengan teman-teman yang mau belajar dan bahkan bisa lebih mahir dari saya seperti itu. Itu sih Bu Peti dan teman-teman, terima kasih sudah gabung. Terima kasih Pepin. Di kegiatan ini, walaupun tadi
sempat mau saya tutup karena sampai jam 7:15 tidak ada orangnya gitu ya. Alhamdulillah tadi Pak Entis sama Bu Yuyun masuk, terus saya tanya-tanya, ternyata saya mendapatkan sesuatu yang artinya jawaban dari Bu Yuyun tadi dengan memanfaatkan HP. Tadi saya share screen pakai HP kan, saya tidak share screen pakai laptop saya, tapi dengan HP saya ternyata banyak yang bisa kita pelajari. Itu sih dari saya, terima kasih. Sebelumnya malam-malam Terima kasih banyak, Papi. saya akhiri untuk kegiatan ini. Mohon maaf nanti untuk Selasa berikutnya kita nanti planning lagi karena saya ada acara nanti tanggal 12 November, harinya Minggu jam 7 nanti saya share untuk kegiatannya. Saya dengan komunitas Ngopi Aksi, judulnya membuat frame tadi seperti yang saya sampaikan di klip.id tadi, membuat frame yang banyak kita masukkan ke klip.id untuk merayakan, karena besok di tanggal 12 itu saya mau membuat mungkin perayaan tentang Hari PGRI atau mungkin perayaan kalau untuk yang beragama Kristen nanti ada Natal, ada Tahun Baru gitu ya. Kita bisa membuat perayaan itu dengan klip.id. Nah, ini nanti bisa kita sampaikan di kegiatan pembuatan frame itu. Sampai bertemu lagi dengan KPDP Kabupaten Kudus, sahabat guru hebat, di sesi bebas berikutnya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Papi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Oke, silakan yang mau Izin Terima kasih Pak Papi. ilmunya.